Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bersama Bunda Maria. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, saya akan membawakan renungan Injil pada hari ini. Semoga saya dan Anda sekalian merenungkan dan mengikuti apa yang direnungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan gereja maupun lingkungan masyarakat. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya dengan kuasa dan terang Roh Kudus-Mu, kami akan melakukan semuanya itu demi memuliakan nama-Mu. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai ayat 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan renungan dengan tema hidup adalah sebuah proses. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil yang baru saja kita dengar, di dalam menyembuhkan Yesus saja membutuhkan proses. Bukan hanya satu kali Yesus menyembuhkan orang yang buta di Betsaida, tetapi 2 kali. Itu menandakan bahwa Yesus membutuhkan sebuah proses. Apalagi kita manusia yang adalah ciptaan. Di dalam hidup kita membutuhkan sebuah proses, apalagi di dalam menempuh bangku pendidikan. Di dalam keseharian kita harus membutuhkan proses. Di dalam belajar, kita harus membutuhkan proses untuk bisa mengetahui hal-hal yang ingin kita ketahui. Hal konkret, contoh dalam memasak beras, harus butuh proses, baru bisa menjadi nasi dan bisa kita makan untuk berguna bagi fisik jiwa kita dan raga kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam proses terkadang belum begitu sempurna, karena pada awal atau pada pertengahan masih samar-samar, seperti Yesus menyembuhkan orang sakit buta di Betsaida. Pertamanya orang itu melihat dan masih samar-samar, tetapi kedua dia sudah melihat dengan jelas dan orang itu sudah benar-benar sembuh. Itu menandakan bahwa di awal proses masih belum begitu sempurna, tetapi yang pada akhirnya, pada puncaknya, kita akan mengalami yang namanya kebaikan, kesempurnaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mengajak kita semua, termasuk saya dan Anda sekalian, untuk kita tetap setia dalam proses,
proses, dan di dalam proses itu kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Karena suatu ketika kita akan mencapai kesempurnaan, dan semua kesempurnaan itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kita akan mencapai keselamatan. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.